Ya. Malam baik, Pak Saudara semua dimanapun Saudara berada. Sekali lagi di Beta Parse di hari Sabtu ini datang lagi bukan datang, hadir lagi di halaman di halaman gadget Saudara. Kalau Pak Saudara semua ada pegang gadget dan terhubung dengan Facebook atau dengan medsos yang lain yang ada dan bisa melihat tayangan kami. Sekali lagi, ini Beta Parse hadir di dalam live streaming malam ini. Ini Beta Reza Syarnamual bersama dengan saudara laki-laki di negara. Beta selalu suka bilang negara. Silakan Roy. Salam buat saudara semua, selamat malam. Beta Roy Cipelut di negara Bali. Ya, orang Bali bicara tuh A itu aksennya jadi E, jadi Bu Reza tepat sekali, negara. Katong mencoba apa? Menyatu dengan budaya. Jadi kalau kita bicara dengan orang di negara, kita harus pakai budaya yang sama. Kata-katanya mesti sama. Jadi pakai bahasa dialek Bali, tapi dialek Bali dengan logat Ambon. Nah, gitu. Itu yang berbeda. sama dengan kacupeng si Pahelut bicara Ambon, tapi dong punya medok Balinya masih seger banget. Beta kalau lihat dong bicara sedap. Iya. Ada satu di Karangpanjang lah itu, Ambon Bali itu. Tapi itu tabula bale, Bu. Itu tabula bale, Bu. Iya, itu bicara Ambon nih dengan aksen Balinya yang samar-samar. Iya. Oke. Selamat malam Pak Saudara semua. Jadi malam ini kita pun topik, kita mau bicara tentang gereja 4.0. Jadi gereja di era 4.0. Apa saja gereja, tantangannya, dan situasi yang terkini, dan mungkin lebih spesifik tentang situasi terkini, karena banyak kali gereja hadir di tengah-tengah dunia ini, tapi gereja lupa panggilannya. Kalau menurut kita gitu ya. Jadi hadir hanya sebatas organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi religius, tapi religiusitasnya dan hal-hal yang mestinya menjadi penopang gereja hadir itu semakin terkikis oleh perkembangan zaman, apalagi di situasi seperti sekarang ini. Bukan cuma perkembangan teknologi yang sedemikian luar biasa, tetapi juga dengan situasi 1 tahun terakhir pandemi ini, tantangan lebih berat bagi gereja. Nah, malam ini kita coba lebih banyak baca cerita tentang situasi ini dan bagaimana gereja di dalam tanggung jawabnya hadir di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan yang berat ini, dengan tetap tidak melupakan tanggung jawab, tidak melupakan panggilan gereja sebagaimana yang Tuhan mau. Ya, itu yang paling penting. Sebagaimana yang Tuhan mau, bukan sebagaimana yang ketua sinode mau, bukan sebagaimana sebagai pendeta pun mau, bukan sebagaimana pemimpin di dalam jemaat pun mau, bukan, tapi sebagaimana yang Tuhan mau. Kata dua bukan orang sempurna yang tahu segala sesuatu, tidak, tapi kata dua coba bicara dengan apa yang Alkitab mau katakan. Segala sesuatu bersumber dari firman Allah, firman Tuhan, Alkitab. Jadi kalau saya berpegang kepada Alkitab, maka ketua akan menjadi orang yang bicara omong kosong saja, ikut mau sendiri. Jadi ketua akan berbicara seperti apa yang Alkitab katakan, Alkitab sampaikan, firman Allah sampaikan, dan itu menjadi pegangan bagi ketua semua. Sekali lagi, tidak ketua bukan orang yang sempurna, tapi ketua mau coba tunduk dan taat seperti apa yang firman Tuhan sampaikan, dan mencoba membagikan pengalaman hidup berjemaat, bergereja di tengah-tengah situasi ini. Kira-kira itu Boy ya, kampung awal percakapan ini. Boy mau mulai dengan apa? Silakan, lalu nanti ketua saling melengkapi juga, baca cerita, bertanya, saling berbagi hal-hal
Kita kira ini baik ya. Kalau ada teman-teman, ya saling berbagi, berdiskusi. Silakan Boy. Ya, gereja 4.0 ini artinya gereja yang ada hari ini, bentuk gereja, bentuk pelayanan, leadership of the church dalam gereja itu yang hari-hari ini kalau ketemu berkaca, ketong lihat artinya tidak menggeneralkan, tapi ketong lihat ada case-case yang ketong bisa angkat menjadi sebuah pelajaran penting for ketong. Salah satunya yang beta ingin sorot, ya selamat malam Om Modi, terima kasih untuk jadi penonton setia di ini beta dan semua sahabat yang menonton. Terima kasih buat partisipasi dan komennya. Kalau mau bergabung juga boleh, nanti kita kirim link untuk bisa masuk, untuk bisa duduk bacarita. Iya. Jadi ada salah satu Om Modi kalau hadir lalu dengar Katendo bicara gini, antum penjantung tak pukul sing rata Bu. lebih baik laki-laki muncul ke apa? Suruh dia muncul sini supaya jantung tak pukul bisa rata bagus. Iya, jantung terpukul akan treken kiri kanan atas bawah. Iya. Jadi ini Bu yang beta ingin sorot ada salah satu fenomena, sebenarnya fenomena ini adalah di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang katong semua all around the people they still facing the pandemic COVID in this nation, but ada para klerus, para kaum rohaniawan yang mencoba untuk tampil untuk pertama adalah menakuti umat, tidak memberikan pencerahan sebagai hamba Tuhan, tetapi malah menakuti umat. Nah, salah satu yang ingin kita sorot di percakapan malam hari ini Gereja 4.0 itu adalah tentang vaksin. Nah, ini tentang vaksin dulu. Nah, oh ya Om Modi, boleh kalau mau nonton juga boleh, kalau mau masuk juga boleh sini. Jadi tentang vaksin ini adalah ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang akhirnya karena nggak tahu ya, karena kurang piknik juga, kurang pemahaman biblika juga yang baik, akhirnya bagi beta istilahnya cocok logi lah. Dia yang pertama menghubungkan cocok logi, lalu menggabungkan bahwa virus, entah dia baca di mana, baca berita di mana, lalu mencoba untuk membuat sebenarnya itu kegaduhan. Nah, ini pendeta model gaya begini perlu dikasih peringatan itu, sebenarnya itu bagian dari hoax juga dan menakuti pemerintah. Nah, menakuti orang Kristen yang seharusnya tunduk dan taat kepada pemerintah. Jadi mereka mencoba untuk menyampaikan sebenarnya sebuah teori juga yang belum terbukti, bahwa chip itu adalah bagian dari vaksin adalah bagian dari proyek antikristus. Kemudian kalau orang vaksin itu untuk menyuntik chip. Nah, padahal nyata-nyatanya sudah ada chip di berbagai, sudah ada vaksin di berbagai tempat yang sedang dijalankan dan oleh pemerintah dan presiden sendiri. Tidak ada sedikit pun tentang chip atau orang suntik vaksin itu lalu memasukkan chip. Nah, yang beta sedikit menjengkelkan beta itu satu, itu dilontarkan oleh seorang yang punya jabatan pendeta. Nah, itu yang buat beta miris. Satu, dia gagal sekali untuk memberikan kesan tentram, kesan nyaman, lalu rasa tenang kepada umat. Dia kalau dalam konteks relasi teologi politik gereja, maka dia gagal untuk mematuhi pemerintah, karena pemerintah itu kan adalah hamba Allah. Beta pernah tulis sebuah status dan itu juga sempat dicuit, di share ulang di salah satu grup Aku Menanam Apolos Menyiram oleh Bapak senior kita lah, pendeta Chris. Tapi itu juga beliau share di grup itu, bagus sekali, artinya bahwa sikap yang pendeta ini buat kan terutama tidak membangun umat. Nah, tidak ada pemerintah yang ingin membunuh rakyatnya. Nah, inilah Bu di Gereja 4.0 ini ketemu melihat bagaimana tampil dan
hadirnya perilaku hamba Tuhan yang tidak menenteramkan umat, bahkan terlibat hoax juga. Nah, hal tidak menenteramkan umat di tengah-tengah situasi yang ketong hadapi. Nah, ini kan satu secara teologis apa yang disampaikan tidak biblika sama sekali, karena sumber tentang akhir zaman, sumber tentang eskatologi dan second coming, rapture, parousia itu kan bersumber dari Alkitab, sementara mereka main cocok logi dengan berbagai peristiwa dan kejadian di around the world ini, lalu penggalan-penggalan narasi itu dipotong jadi satu, jadi tidak secara utuh bersumber daripada Alkitab sebagai main resource, sebagai main resource dari ketong punya firman Tuhan yang harus disampaikan, sebagai teologi yang harus disampaikan. Nah, mungkin dari beta lihat seperti itu. Kalau menurut Bu Resa, hal seperti itu bagaimana? Karena kan sempat juga rame tuh, Kristen rame, dari Kristen rame, yang tentang vaksin adalah chip antikris. Nah, beta sedikit menjengkelkan beta sekali, ini kok orang-orang begini kok lancang sekali mengajar dia begitu, Bu. Ya, Bu, jadi kalau kita bicara gereja 4.0, lalu terkait dengan informasi, perkembangan informasi, lalu kalau kita lebih spesifikasi ke apa yang ada terkini, bicara soal masalah vaksin, bicara soal masalah chip di dalam vaksin, bicara soal masalah antikris, bicara soal masalah 666, angka 666. Beta kira semua yang dibicarakan oleh orang-orang tertentu, beta yang suka bilang dong pendeta, Bu, sebenarnya. Karena kalau pendeta yang betul-betul belajar firman Tuhan, firman Allah, itu bukan menafsirkan berdasarkan pikiran sendiri, berdasarkan teori sendiri, berdasarkan apa yang dia rasa dia tahu sendiri, lalu melihat semua konsep yang ada di dalam dunia ini, lalu mulai pakai istilah cocok logi tadi itu, tarik sana tarik sini, kasih gabung dia jadi satu. Lalu nomor satu yang Bu bilang betul, ini mau apa sebenarnya? Mau menakut-nakuti umat, suruh umat bertobat, atau suruh umat apa gitu, Bu? Betul. Sebab kalau mau cuma sekedar menakut-nakuti umat, saya perlu lari ke titik itu. Karena karena gini, Bu, kalau kita bicara soal masalah eskatologi, kedatangan Tuhan kedua kali, bicara soal masalah akhir zaman, bicara soal masalah antikristus, ini bukan tafsiran yang baru dibuat hari ini oleh orang-orang yang cari top. Kita pakai istilah itu, Bu, cari nama, cari apa-apa dengan segala macam konspirasi teori yang dia punya gitu. Ini sudah dari dulu, Bu, bicara triple six itu orang sudah tafsirkan dari dulu. Bicara umpama tentang triple six saja dulu, Bu. Triple six 6666 itu angka yang ada di dalam kitab Wahyu itu ditafsirkan orang dari dulu sampai sekarang. Dulu bilang ini, dulu bilang itu. Ya, beta yang saya sebutkan ini sebab itu ada panjang. Lalu sebelum ini ada itu lagi. Lalu ketika COVID ini datang, lalu bilang itu ada chip angka 666 di situ. Pengertian beta ini pikiran yang terlalu pendek, menakut-nakuti orang, menakut-nakuti umat. 666 itu satu angka yang melupakan apa yang Tuhan taruh kepada Yohanes untuk diwahyukan. Itu tidak bisa ditafsirkan dalam ketumpung otak yang kecil, sacubi itu saja, yang bikin diri lebih besar dari Tuhan Allah. Kalau Tuhan sing taruh akang, sing kasih tahu akang itu apa dan siapa, itu maksud Tuhan supaya ketemu belajar beriman, belajar bersandar bergantung kepada Tuhan. Apa yang ada di muka, tantangan apapun, kesetiaan dan ketaatan, tunduk dan taat kepada Tuhan harus lebih utama daripada takut kepada manusia yang bisa hanya menghancurkan tubuh manusia ini, jasmani ini. Nah, gitu. Itu yang utama sebenarnya. Jadi mendidik umat untuk kuat siap menghadapi semua persoalan dan tantangan, termasuk dari antikris yang bakal ada. Karena setiap zaman di sekitar ketong pasti ada yang saya suka ketong kok. Ada yang saya suka kekristenan, ada yang saya suka banyak hal, ada yang menentang kekristenan, melakukan tindakan bahkan sampai membunuh, menganiaya orang Kristen, menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Itu pun for beta tetap antikristus. Karena perilakunya dan apa yang seperti Alkitab katakan. Jadi kalau beta jangan, kalau Alkitab saya bilang, jangan tafsir, yang pakai kebodohan manusiamu yang dianggap pintar itu untuk menafsir itu gitu. Beta simpel saja, Bu, kalau berbeda gitu. Jadi
Kalau Alkitab saya bilang jangan cari-cari tahu, capek deh cari-cari tahu begitu. Orang belajar terus cari tahu angka 66, tafsir kiri, tafsir sana, tafsir situ, lama-lama tuduh diri sendiri 666 saya sadar. Nah gitu. Jadi kalau beta sesimpel itu. Ya, yang kedua menyangkut chip, menyangkut vaksin yang ada sekarang. Menurut beta ini bukan hal yang segampang itu gitu ya. Lalu orang semua lalu berpikir bahwa Amerika, China, negara mana lagi terserah sedang melakukan sesuatu untuk menjadi sebuah terlibat dalam sebuah kegerakan yang dikatakan antikris dan pasang chip, kasih tanda semua orang nanti akan pasang tanda di dahi. Chip pasang di mana? Chip pasang di lengan, kalaupun itu ada chip ya. Lalu tanda yang di dahi yang dimaksudkan kita wahyu apa? Itu lihat dari mana? Kan gitu. Jadi ini orang bikin diri pintar tapi padahal sebenarnya bodoh sekali gitu. Ya, jadi tidak mengerti bahwa yang Alkitab maksudkan di dalam kitab Wahyu ketika menceritakan tentang akhir zaman dan kedatangan Tuhan yang kedua kali ditambah dengan banyak hal-hal yang menyangkut antikris, itu bukan sesuatu yang kita harus kejar-kejar cari tahu itu apa gitu. Yang paling penting adalah membina, mengarahkan umat untuk sungguh-sungguh percaya, beriman kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang susah sekalipun tetap setia sampai mati. Nah gitu. Jadi panggilan itu yang harus menjadi kekuatan pendorong. Jadi banyak kali kita lihat yang ada ya bukan beta hampir mau terlalu pasti lah sebenarnya. Ya, ada teori ini, ada orang kirim WhatsApp ini, ada cerita ini, ada banyak tulisan ini A B C D E F segala macam yang berbicara soal masalah yang tadi itu vaksin dan segala macam. Beta cuma mau kasih tahu satu hal yang simpel, bahwa situasi pandemi yang seperti sekarang ini bukan situasi yang baru terjadi, Bu. Bukan. Ini bukan situasi yang baru terjadi. Beberapa puluh tahun yang lalu juga sudah ada sekian banyak pandemi, ya, influenza, pandemi apa segala macam yang terjadi di tengah-tengah situasi dunia dan kondisi yang berat. Ya, waktu itu ada vaksin, tapi zaman itu orang bilang vaksin ada chip. Aneh tapi nyata. Kemudian apakah orang zaman itu yang lebih sekarang? Kan sing juga. Betul. Tapi kenapa pendeta-pendeta sekarang lalu ya istilahnya orang beta lebih suka bilang yang mau disebut sebagai pembaca-pembaca tanda-tanda zaman ini yang ngaur, bengong, otak tarada satu kepala itu memperlakukan diri seperti orang yang bisa membaca tanda-tanda zaman. Ya, kemarin gempa sekian banyak terjadi lalu orang sudah ini sudah mau akhir zaman. Maksudnya apa? Ya gempa bisa ada terjadi di mana-mana setiap kali gitu. Tuhan mengizinkan yang besar terjadi menjadi peringatan. Ketong sadar keseng lalu bertobat tinggalkan kelakuan yang penuh dengan dosa itu. Itu maksudnya supaya ketong jangan jadi orang yang terus merasa diri hebat dan punya kemampuan lebih. Jadi kalau menurut beta lihat satu Bu, negara itu tidak mungkin beli sesuatu lalu terus dia mematikan umatnya sendiri. Dalam teori konspirasi yang terjadi, pandemi ini dianggap sebagai ada konspirasinya, vaksin juga dianggap ada konspirasinya. Beta pun poin adalah mau dikonspirasi atau tidak konspirasi, atau mau cari kepeng, kasih cari kepeng, ya. Beta percaya bahwa Tuhan take control, itu saja. Kalau Tuhan take control dan masih mengizinkan ketong hidup, ya sudah ketong hidup dengan tanggung jawab, takut akan Tuhan, tunduk dan taat di perintah Tuhan gitu. Sebagai warga negara yang baik, mari lihat ketemu pemerintah ini melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. Ale vaksin yang saya vaksin mati, betul. Toh? Tapi kalau ale yang vaksin, ale tidak menyelamatkan orang lain yang ada di dekat ale. Ale pun tanggung jawab kepada umat manusia tidak ada. Jadi kalau ale bilang ale takut Tuhan Allah, omong kosong karena Tuhan Allah mencintai kehidupan. Gitu, itu simple Bu. Tuhan mencintai kehidupan, Tuhan menciptakan kehidupan. Dan kalau Tuhan mencintai dan menciptakan kehidupan, maka kita yang adalah umat Tuhan ini harus juga mencintai dan memelihara kehidupan itu. Bagaimana caranya? Tunduk dan taat kepada apa yang pemerintah lakukan gitu. Kalau orang suntik kalau langsung mati boleh, kan saya ada orang suntik mati. Makanya ada aturan vaksin COVID ini ada terkait dengan beberapa hal. Orang yang mau hampir mati, orang yang ada punya penyakit bawaan ini itu sudah dikasih daftar untuk tidak ikut vaksin. Nah, harus terima diri gitu. Jadi ini situasi yang sangat memerlukan hikmat dan bijaksana di dalam ketumpung kepala, hati dan pikiran supaya kita tahu mengambil keputusan yang tepat, tunduk dan taat kepada Tuhan itu bukan sekedar mencari sensasi dengan
berbicara hal-hal yang sifatnya tendensius. Beta rasa itu tendensius, Bu. Ya, tidak memelihara kehidupan, tidak bertanggung jawab dengan kehidupan. Kira-kira beta punya pandangan sepanggal situasi itu gitu. Jadi beta orang yang begitu bilang mau vaksin, ya kalau akan vaksin datang di beta pun nama masuk, silakan saja vaksin. Why not gitu. Yang penting beta memenuhi semua syarat untuk divaksin. Beta sih nggak ada masalah dengan soal vaksin. Beta silakan saja kalau mau. Nah gitu. Mau vaksin model apa datang, begitu pemerintah anjurkan, ya silakan. Begitu datang beta pun nama ada, ya mari tusuk. What's the matter gitu. Karena for beta, ya beta mau menjaga kehidupan, bukan cuma beta menyelamatkan beta sendiri, Seng. Tapi dengan beta divaksin, beta menjadi lebih baik dalam mengantisipasi virus yang datang. Tapi juga beta menolong supaya orang lain yang di sekitar beta, jika beta pergi kemana-mana, virus tertempel di baju kah, di mana, tidak menulari orang lain gitu. Karena beta pun tubuh sendiri sudah sehat gitu, lebih awal. Sesimpel itu, Bu. Iya. Ya itu keren sekali, Bu, saving lives. Kita ingat satu film epic yang durasinya cukup panjang, dia memenangkan beberapa nominasi Oscar. Itu film itu berbicara tentang Perang Dunia Kedua. Ada dua orang bersaudara yang ikut dalam perang dan salah satunya harus dikembalikan ke keluarga. Dipanggil pulang oleh panglima perang. Judul film itu bagus sekali, itu para pemainnya juga, dan film itu dapat lebih dari 1 Oscar. Judul filmnya Saving Private Ryan. Nah itu bagus sekali. Nah itulah yang sedang dikerjakan sebenarnya oleh pemerintah buat kita berkaitan dengan konteks ketong sebagai warga negara. Maka teologi politik gereja mengajarkan kita dalam Roma pasal yang ke-13 bahwa tunduklah kepada pemerintah, karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Nah, kaitan dengan para klerus, para rohaniawan yang melakukan panjat sosial untuk viral atau populer, kita itu menyorot mereka. Nah, ada satu poin tadi yang Bu Eca singgung sekali itu, kalau ketemu belajar Alkitab kan ketemu paham tentang sola scripta tuh, Bu Eca, sola scriptura. Salah satu poin dari sekolah sola scriptura itu hanya Alkitab saja, dan Alkitab adalah yang menjadi main source untuk every knowledge about theology. Nah, yang sisanya itu adalah pengembangan dari para tokoh buku catatan Bapak Gereja dan lain sebagainya. Nah, sifat Alkitab yang kita kadang-kadang lihat itu orang tidak mematuhi sebenarnya sifat Alkitab itu, yaitu sifat sufisiensi. Nah, sufisiensi itu kan sebenarnya adalah Alkitab menunjukkan bahwa Alkitab sudah final memuat seluruh firman Allah yang diperlukan untuk membawa manusia kepada keselamatan yang Allah sediakan. Nah, jadi sebenarnya kita tidak membutuhkan pernyataan firman Allah di luar dari apa yang sudah ditulis oleh Alkitab. Jadi karena itu kita sering berkata kepada jemaat, tidak semua, kalau pendeta itu hidup benar, pendeta hidup berlandaskan sola scriptura, moral dan integritasnya baik, itu dengarkan dia. Tapi ketika pendeta itu tidak bermoral, pendeta itu tidak melandaskan hidup yang bersumber dari Alkitab sebagai sumber segala sesuatu, karena 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat mendidik, mengajar dan berbagi orang kepada kebenaran. Nah, jadi kalau ada pendeta yang bersabda, berbicara di luar Alkitab, itu jangan dengar dia. Jangan dengar omongannya. Nah, itu jadi kita heran karena dong menciptakan ada salah satu lagi yang baru, mereka mencoba untuk mencocokkan nama lalu dengan hitung-hitungan. Nah, ada salah satu video yang beta sudah share juga, cara mereka menghitung 66 itu kan numerologi, Bu. Numerologi, lalu dalam bahasa okultisnya itu kan, demonologinya itu kan gematria.
mereka bagaimana Ya. kalau situ astronom huruf-huruf lalu menjumlah misalnya huruf R itu angka berapa ditambah dengan huruf ini lalu akan nanti begini. Nah ini karena itu beta pribadi membatasi diri untuk tidak melampaui kaidah-kaidah apa yang Alkitab sudah bilang. Kalau Alkitab sudah bilang, beta ikut bilang. Kalau Alkitab bilang ini, beta ikut bilang. Artinya, meskipun beta punya penafsiran itu ada, tapi penafsiran itu beta sangat berhati-hati sekali untuk membuat penafsiran agar tidak menyimpang dari kebenaran yang akan kita sampaikan kepada umat Tuhan. Nah ini mereka sampai teknologi, beta catat ada sebuah informasi, sebenarnya informasi yang bagus buat kita supaya membungkam juga itu para pendeta-pendeta yang beta boleh bilang bajingan lah mereka. Ya itu tentang yang dong ributkan kemarin tentang enzim, ada yang bilang luciferase. Nah sebenarnya luciferase itu adalah nama enzim, bukan nama setan, dan tidak ada hubungannya dengan tanda 66 karena luciferase adalah istilah umum untuk kelas enzim oksidatif. Nah, jadi akhirnya karena istilah kedokteran nama enzim ini luciferase, dong mengkaitkan sebenarnya dengan Lucifer. Padahal sebenarnya kalau kita baca Alkitab dari baik dari Septuaginta maupun terjemahan Vulgata dan lain, tidak pernah ada istilah Lucifer di Alkitab. Ya, nah inilah para pendeta yang belajar baik. Iya orang yang belajar baik. Ya, orang Ambon bilang pendeta cukar delen. Nah, ini dosen belajar dulu baik-baik lalu kayak kemarin di Ambon gempa lalu pendeta ini bernubuat. Nah, padahal dia yang mengerti kalau bernubuat itu saat itu misalnya kalau gempa bumi mau jadi 5 tahun lagi, harus bernubuat harus hari ini karena sifat nubuatan kan sifat futuristik. Jangan sampai gempa sudah jadi dulu baru bernubuat. Itu ini abal-abal nih kalau pemerintah yang ada hukum pidana itu sudah lempar batu kasih tenggelam di ika kaki di ika batu saulat itu kasih tenggelam. Nah ini jadi dorang yang mendidik umat dengan baik. Jadi dan pendeta juga harus bukan saja belajar teologi, tapi sebenarnya dia harus belajar minimal memperkaya literasi tentang segala sesuatu sehingga dia memperkaya itulah budong kurang teknik jadi. Nah, jadi akhirnya umat Kristen kurang teknik. Akhirnya don terpapar. Ini pendeta Kaldrun ini. Don terpapar lalu don kasih tahu umat padahal di tengah-tengah situasi pandemi Covid ini ya umat itu dihibur, umat itu dikuatkan untuk mengerjakan keselamatan terus dan takut akan Tuhan supaya pengharapan eskatologi itu ada don percaya ke Tuhan kok. Jangan kasih takut dong. Lalu kalau tiba-tiba kasih takut lalu bilang kata itu virus Lucifer, enzim. Lalu kalau dosen apa suntik, lalu tiba-tiba dong mati, si pendeta tanggung jawab. Nah ini dosen berpikir bahwa dong punya pengajaran, dong punya perkataan itu bisa membinasakan umat. Aduh, makanya inilah salah satu gejala gereja di gereja 4.0 nih Bu. Nah ini tentang bagaimana. Lalu ada sih beberapa sinode juga yang sudah memberikan pengertian yang baik. Harusnya ada fatwa-fatwa dari gereja. Beta senang dengan teman-teman di luar Kristen, ada beberapa yang baik sekali. Misalnya teman-teman dari NU. Nah, NU lalu dari NU mereka selalu ketika ada fenomena yang terjadi adalah ada fatwa dari pemimpin mereka yang tertinggi. Fatwa bahwa begini penjelasannya sesuai dengan kaidahnya mereka lah. Nah, beta yang melihat kalau dalam kekristenan ketika ada heboh, gereja terlambat untuk memberikan pernyataan atau official statement sehingga kerangka umat itu terbangun. Oh iya, pemimpin umat, pemimpin sinode itu memberikan arahan, memberikan pernyataan. Ayo, mari. Nah, sampai hari ini juga kan artinya kan peran gereja untuk menggiring umat, membimbing umat, peran gereja untuk memberikan arahan kepada umat, menggembalakan itu gereja dalam prinsip gembalakanlah domba-domba itu asu di tengah in the midst of the pandemic COVID ini kita lihat waduh sangat minim sekali. Ya, jadi sangat minim sekali.
sepertinya gereja limpung gitu kalau jemaat memberikan persembahan, itu gaya gereja bingung gitu. Padahal iya kita lihat, padahal sudah ratusan tahun sejak gereja berdiri, lalu jemaat berikan persembahan, lalu uang yang banyak-banyak yang kemarin itu akan di mana? Itu apakah ketua sinode caki akan kah, ketua klasis caki kah? Ya sampai tengah-tengah pandemi juga dong caki 4 miliar kemarin ada taman kasih tahu bukan 4 miliar tapi 6 miliar. Kita kaget juga ya. Iya, lalu dong bilang sudah makan uang 4 miliar, lalu habis itu dong kasih dia dari pandemi Covid sampai hari ini beta pernah gereja yang katong gembalakan di gereja kecil, tapi beta pernah taruh dari gereja berdiri sampai hari ini ada berapa belas tahun lebih, pernah ada kotak persembahan perpuluhan di gereja. Karena prinsip yang benar adalah gereja kasih makan jemaat. Mana ada gereja kasih makan jemaat, pendeta kasih makan domba. Iya. Jadi kalau misalnya situasi COVID ini lalu pendeta bilang kalau yang ada ibadah, yang ada keping. Waduh, berarti posisi panggilan apa pendeta panggilan per keping. Jadi posisi cuma caki dan berharap dari ibadah jemaat. Nah, saya berpikir buat Tuhan Allah yang memanggil kamu adalah Tuhan Allah. Nah, ini jadi dari gereja-gereja dari gereja 4.0 ini ketemu lihat ada ketimpangan yang perlu ada suara nubuatan untuk meluruskan, karena firman Tuhan berkata toh dalam Galatia pasal 1 ayat 8, terkutuklah seseorang jika dia menyampaikan Injil yang tidak benar, tidak murni. Nah, kalau pendeta sudah menyampaikan sesuatu yang tidak benar, tidak murni, ingat saja, bukan pendeta yang bilang, Alkitab yang bilang terkutuk. Nah, katanya saya mengutuki orang, tapi Alkitab yang bilang Galatia 1 ayat 8, yang menyampaikan Injil yang tidak kuberitakan, yang tidak disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, hati-hati, ya sampai tete momo datang. Ya itu Bu, kita lihat situasi, kita lihat gargatang, lihat situasi-situasi yang terjadi dan fenomena-fenomena yang terjadi ini. Iya. Jadi Bu, beta lanjutkan satu terkait yang apa yang Bu bilang tadi. Satu, yang banyak beribut soal masalah 66, chip, akhir zaman, itu kebanyakan pendeta-pendeta di Indonesia apa Bu? Karena setahu beta, ya memang ada pendeta-pendeta di dunia barat juga ada yang menyuarakan, tapi yang paling banyak, maaf Bu, beta pakai istilah ini, yang paling banyak tipu-tipu itu ya pendeta-pendeta di Indonesia, pendeta-pendeta yang cari nama, cari panggung, baterai kiri kanan. Nah, karena gini Bu, soal vaksin ini, umpamanya soal vaksin, vaksin itu orang di Eropa, di Amerika, di Eropa khususnya beta baca literatur 1-2 hari informasi terakhir ini, Hill baca kasih tahu juga, itu orang berebutan mencari vaksin, baku melawang, mau baku pukul antara negara karena menggurebe vaksin yang sudah ada. Itu menunjukkan bahwa negara itu, dan maaf gereja di dalam negara itu, juga ikut mengambil peran penting untuk istilahnya mau menolong umatnya, menolong kemanusiaan, menjaga kemanusiaan itu, hidup ini, menjaga kehidupan ini. Dengan demikian, tanggung jawab besar itu dipikul bersama-sama Bu. Atau di sini sayang Bu, macam tadi soal Bu bilang virus itu, ya, enzim itu. Nah kalau bicara ada enzim Luciferism itu, sebenarnya kalau bicara cari nama Lucifer dan segala macam, ini bisa-bisa jangan sampai orang bilang, di Ambon sini kan ada satu pulau kecil Bu, antara Banda dan Tual, Banda dan Maluku Tenggara. Nama pulau itu Lucipara Bu, nanti Bu bisa Google, Lucipara. Ya. Lucipara itu pulau yang pernah atau yang ditemukan oleh pelaut Portugis pertama kali cari air bersih, dan mereka menemukan di Lucipara. Nah, pulau itu pulau kecil bagus Bu, tempat penyu batalor, itu kawasan diving yang luar biasa. Itu Lucipara. Nanti orang bisa bilang Lucipara itu Lucifer lah Bu. Pulaunya Lucifer karena kan nama Lucipara. Lucipara iya. Nanti kalau mau cocok logi pakai gitu aja, cek aja, jangan sampai di Lucipara ada Lucifer. Kan enak. Lucifer, Mengong itu namanya Bu. Nama-nama di enzim itu
kan diberikan enzim itu atau sesuatu yang ditemukan itu biasanya dikasih nama berdasarkan penemunya. Penemunya mungkin Lucy, atau nama Lucy bisa, atau Sapa, atau ada farmnya orang Jerman atau orang Swiss yang lamanya Fern, kan ada farm begitu yang bisa disambung-sambung, lalu itu menjadi sebuah nama untuk sebuah enzim atau sebuah apa begitu yang ditemukan. Jadi yang bisa namanya kemudian dilatinkan menjadi sesuatu temuan baru atas nama orang itu. Yang bisa begitu, itu pikiran, maaf anak TK lebih pintar kapai, karena anak TK yang akan cari-cari begitu-gitu. Dalam kepolosannya ya dia yang akan cari gitu. Lalu terkait dengan perkembangan gereja Bu, di zaman ini, ya macam Bu tadi bilang, kita sepakat Bu, karena gereja lebih cenderung, maaf Bu, gereja cenderung, kita minta maaf terus, sebenarnya saya perlu minta maaf. Gereja cenderung untuk, ya, gereja cenderung untuk lebih cari kepeng Bu, daripada gereja menyampaikan kebenaran. Ada teman satu bilang gini, Pak Pendeta, gereja sekarang itu sudah jadi tempat teror. Lalu dia bilang, gereja itu sebenarnya terorisme. Kenapa? Itu bilang, jangan bicara begitu, gereja terorisme mana? Pendeta-pendeta itu teroris, dia bilang. Kenapa? Jangan begitu, kita bilang jangan begitu. Jemaat yang kasih persembahan diteror, ditakut-takuti, itu peneror namanya. Nah, orang itu bilang gitu. Jadi gereja bisa ada di titik yang seperti itu karena gereja tidak punya iman. Yang dicari itu uang saja. Gereja dan pendeta-pendeta yang cuma haus kekuasaan dan mata kepeng itu, ya, bertobat, sebab uang itu bukan jaminan hidup gitu. Engkau ada di ladang Tuhan untuk komitmen. Engkau ada di ladang Tuhan untuk mendedikasikan hidupmu untuk Tuhan, bukan untuk minta mencuri uangnya jemaat untuk kepentingan kantong sendiri, perut sendiri. Ya, tadi Bu bilang satu kalimat bagus ya. Bu bilang uang banyak itu, persembahan banyak itu di mana gitu? Yang sudah bertahun-tahun dikasih di persepuluhan dan segala macam, mana? Kok sekarang malah tambah ngemis-ngemis? Ya, ada gereja yang mendepositkan uangnya di bank Bu, disimpan berpuluh-puluh tahun, uang berbunga. Ketika ada acara minta jemaat kasih kumpul uang sendiri. Itu gereja itu harus bertobat, karena gereja itu hanya mengandalkan simpanan di bank. Ya, so sebuah gereja yang bertumbuh dewasa, sebuah gereja yang bertumbuh takut akan Tuhan, semua persembahan itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya, dimaksimalkan. Kalau bisa saldo akhir bulan itu akan semperluminus, akan nol saja, ya, karena dipakai dengan benar, ya, dipertanggungjawabkan secara benar. Itu hidup beriman gereja, ya, bukan berarti yang boleh tata uang lalu tidak boleh ada saldo. Kalau ada saldo itu pun harus dipakai dengan benar dan baik, bukan didepositokan, gitu. Yang ketum perlu deposito adalah ketum mempunyai jaminan keselamatan kekal di dalam Tuhan. Hidup kekal itu deposito abadi, bukan mendepositokan kepeng di bank. Itu gereja macam apa itu? Bertobat. Gereja yang macam itu bertobat, gitu. Ya, lalu di zaman ini, ya Bu, ada pendeta-pendeta sinode yang juga berorientasikan uang, karena uang dijadikan senjata politik. Yang ada uang atau cari politisi, cari pengusaha untuk mendukung karir politiknya di dalam bersinode, di dalam bergereja. Dengan demikian dia sudah menjual gereja sebenarnya. Dia sudah menjual hak kesulungannya di gereja kepada politisi-politisi yang juga mau kekuasaan, haus kekuasaan. Maka pendeta-pendeta kebanyakan tidak bisa lagi menegur politisi yang berdosa, ya, tidak bisa lagi menegur kader-kader gereja, ya, yang berdosa, yang melakukan dosa, tidak bisa. Pendeta di gereja sesama pendeta aja tidak bisa tegur kok. Bikin dosa, bikin banyak hal, tidak bisa menegur. Era ini, zaman ini, ya, itu sudah menjadi zaman yang terbuka. Segala sesuatu ada di dalam genggaman tangan. Tetapi apa yang ada dalam genggaman tangan tidak membuat kita sebagai hamba-hamba Tuhan jadi hidup takut akan Tuhan, ya, melakukan kebenaran di dalam Tuhan, memperlakukan semua apa yang Tuhan mau secara nyata gitu. Bagi ketong dosa dianggap sesuatu yang biasa saja gitu. Bagi orang pendeta zaman ini biasa saja. Dosa bukan, orang tidak bilang itu, "Hei, kau berdosa." Tidak Bu, tidak ada teguran sekeras itu lagi di zaman sekarang ini. Orang lebih bilang, "Oh, dia ada berbuat salah."
Ya. Oh dia buat keliru. Itu pemahaman yang salah. Kita bilang dosa is dosa, ya. Ya. Berdosa is berdosa, melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, ya dosa. Tuhan tidak bilang oh dia keliru. Tidak, Alkitab tidak pernah berkata firman Tuhan dia telah melakukan kekeliruan. Dia melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dia telah melakukan kesalahan yang besar di hadapan Tuhan. Nah, ini sekarang tidak ada yang berani tegur. Banyak orang melakukan hal-hal yang salah, yang kotor dan melibatkan semua hal di dalam gereja. Gereja terlibat di dalam keberdosaan besar yang terjadi sekarang. Jadi kalau pandemi ini ada, Tuhan izinkan ada, salah satunya adalah supaya gereja bertobat. Panggilan itu harus ada dan jelas gitu. Kalau itu gereja tidak sadar diri dan tidak tahu diri, ya tunggu waktu Tuhan aja. Iya. Iya, beta ada salah satu hal yang beta soroti, beta lihat bahwa pengertian gereja itu kan hampir rata-rata di dalam ADART gereja itu sama. Satu adalah gereja itu kan organisatoris. Yang kedua organisatoris karena berkaitan dengan administrasi dan tata tertib hukum legal gereja sebagai termostaf. Nah yang kedua gereja itu sebagai organisme ilahi. Rata-rata hampir semua buku tata gereja berbagai gereja itu begitu organisme ilahi. Nah yang pertama itu. Nah, dalam konteksnya itu bahwa gereja harus sebenarnya gereja tidak boleh memiliki afiliasi politik sebenarnya. Ya, kita juga seringkali keras sekali untuk di gereja sendiri untuk menyampaikan sinode sendiri untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi gereja yang pertama karena gereja itu hamba Allah dan tugas gereja satu adalah mendoakan pemerintah berkaitan dengan Roma 13 bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Nah, gereja seharusnya tidak boleh memiliki interest politik. Iya, gereja tidak boleh memiliki akses-akses dan kedekatan-kedekatan tertentu dengan simbol-simbol politik. Gereja harus menjaga gerejanya, menjaga dirinya sedemikian dalam hal ini organisasi gereja dan terlebih para klerus, para rohaniawan, para pendeta yang ada di dalam gereja karena posisi publisitas daripada seorang tokoh ketua sinode itu juga akan memberikan warna dan citra bagi gereja, organisasi gereja yang dia gembalakan. Nah, tugas gereja salah satunya adalah pendoa syafaat. Nah, kalau gereja itu pendoa syafaat, maka gereja itu harus tidak boleh memiliki afiliasi politik kan dengan afiliasi politik dan partai politik, simbol-simbol politik, kedekatan dengan pemerintah karena gereja fungsinya juga salah satunya adalah kenabian. Selain gereja fungsinya adalah pendoa syafaat karena pendoa syafaat itu kan intercedere dari kata intercession berdiri di antara stand between God and man, bring them in pray. Nah, jadi kalau gereja itu sudah tidak benar dalam attitude, gereja sudah tidak benar dalam moralitas, gereja sudah tidak benar dalam attitude dan moralitas, gereja tidak mungkin bisa netral berdiri di antara Allah dan manusia untuk membela mereka karena sikap hati sudah salah. Nah, yang kedua, gereja sebagai fungsi kenabian. Nah, kalau fungsi kenabian di tengah-tengah pandemi COVID ini, gereja berinterest dengan money, gereja berinterest dengan politik, maka gereja sebenarnya tidak bisa menegur pemerintah. Gaya kemarin ketemu pemimpin Bamaki, bilang kata DP, bilang kata Cukma, itu biasa. Bahkan ada anggota DPR yang bilang itu bahasa pergaulan orang Maluku. Bahasa pergaulan orang Maluku pernah Bamaki kok. Masa orang baku dapat dari jauh lah bilang, hey, supaya akrab bilang DP, hey, CM. Itu kan lucu. Nah, jadi fungsi kenabian itu sudah tidak ada. Kalau kemarin beta jadi ketua sinode, misalnya ini beta mencoba memvisualisasi diri saja ini berkaitan dengan apa yang kita mau sampaikan. Kalau kemarin ketua sinode itu orang gubernur Bamaki, ketua sinode pakai jare ini lalu tunjuk ke gubernur, saya salah, saya bertobat, saya Bamaki. Itu baru. Tapi saya ada orang berani. Saya ada orang berani untuk bersuara karena fungsi kenabian itu sudah hilang. Itulah sebabnya maka Hosea pasal 4 ayat 6 itu betul. Hosea pasal 4 ayat 6, my people is perished because they have the knowledge of God. Karena memang pemimpinnya susah lah. Nabinya Nabi Baal.
nabinya nabi bebal, pendeta imamnya imam buta, itu kata-kata Alkitab, imamnya imam buta. Jadi imam, Tuhan yang berkenan kepada imam. Apalagi nanti kalau pemilihan ketua sinode, beta pernah bikin terus buat sinode di tempat beta juga. Bahkan bahwa kalau ketua sinode itu sudah terpilih karena uang demi nama Tuhan, jangan pernah mendengarkan ketua sinode itu. Tuhan Allah yang pernah berbicara kepada dia. Karena dia jadi ketua sinode karena uang. Jadi Tuhan Allah yang pernah taruh perkataannya ke dia itu sudah Yudas. Nah, jadi ketua sinode yang model begini, ini Tuhan pernah berbicara kepada dia, Tuhan pernah taruh perkataannya kepada dia, karena proses pemilihannya itu adalah politik uang. Ya, jadi akhirnya secara organisatoris orang beribadah saja, jadi liturgi, jadi sebuah liturgi, tapi there's no Christian life in there. Tidak ada kehidupan yang powerful di situ. Iya. Nah, ini gereja, kita melihat situasi-situasi di tengah-tengah pandemi COVID ini, bagaimana gereja bermanuver di tengah-tengah pandemi COVID ini. Seharusnya kan menjadi sebuah waktu di mana gereja melakukan isolasi rohani seperti Bu Resa sering jelaskan dalam diskusi isolasi rohani. Nah, kita melihat bahwa sama sekali tidak pernah ada dalam satu sinode pun di bangsa ini yang mengeluarkan maklumat tentang berita pertobatan. Yang ada, gereja berpacu untuk bagaimana melawan COVID dengan kemampuan dan kekuatan mereka. But they never seated on the feet of God untuk mendapatkan rema, mendapatkan suara Tuhan, apa yang Tuhan mau di tengah-tengah in the midst of the pandemic COVID ini. Nah, itu yang beta menalar, menangkap, melihat dari berbagai situasi yang terjadi di tengah-tengah. Jadi betapa buruknya gereja, betapa rusaknya gereja kalau gereja memiliki interest dengan politik, sampai misalnya wali kota belum membagikan uang gempa bumi kepada umatnya, ketua sinode tegur dong. Ketua sinode bilang, "Hey, kamu anak Tuhan, bilang perlu kalau wali kota misalnya adalah salah satu jemaat dari anggota gereja, maka bikin siasat gereja. Kalau wali kota tidak benar, misalnya tidak dilayani secara iman Kristen, itu bagus. Ya, kalau kita begitu, kembalikan, bagi uang sampai habis, misalnya begitu. Atau gubernur Bamaki, gubernur misalnya ada dugaan memakai APBD yang berapa M itu untuk hal yang tertentu, ya ketua sinode langsung tunjuk dengan jari bahwa maaf itu salah, itu keliru. Nah, itu baru ketua sinode yang benar. Tapi karena ketua sinode takut orang punya rasa, ada interest politik, maka saya berani. Nah, dan ketua-ketua sinode seperti begini, itu Allah tidak pernah berfirman kepada mereka. Karena hampir kalau kita belajar dalam sejarah literasi imam-imam besar, itu setiap tahun itu imam besar masuk dan membakar ukupan. Tuhan Allah pasti berfirman kepada mereka. Nah, kalau sampai ketua sinode yang bisa menyampaikan pesan dan maksud Allah buat kotanya, maka dia bukan hamba Tuhan. Ya, dia bukan lagi hamba Tuhan, Bu. Nah, itu yang kita lihat, kerusakan moral secara sistemik. Kayak tadi satu lagi kita singgung sebelum lanjut. Hari-hari ini orang sudah tidak lagi definisi dosa, misalnya kayak Bu bilang tadi. Orang sudah tidak bilang itu dosa, tapi orang bilang bahwa itu sekarang itu sebuah pelanggaran, sebuah kesalahan. Jadi memperhalus kata dosa itu supaya orang tidak tersinggung. Nah, seperti kata dukun atau tukang barubah di Ambon, orang sekarang bilang orang pintar atau dapat karunia, padahal sama. Sekarang dukun diganti dengan paranormal, padahal lebih sadis lagi kalau pakai istilah paranormal, karena para itu kan di samping. Para itu di samping, jadi artinya para di samping, artinya di samping normal. Kalau di samping normal kan gila. Nah, itu yang kita lihat, situasi-situasi kerasan rohani. Jadi gereja hari ini, yang gereja 4.0 adalah bagaimana jemaat mengharapkan sebuah gereja yang di dalamnya ada moralitas, ada integritas, ada nilai-nilai kehidupan. Semakin hari semakin umat maju,
para pendeta tuh harus punya moral dan integritas yang tinggi. Hari ini khotbah sembarang orang buka Google, orang cari, dikasih tahu. Nah kalau pendeta saya punya moralitas, takut Tuhan Allah, maka gereja akan ditinggalkan. Ya, hari ini ada survei yang menyatakan bahwa orang sudah malas ke gereja. Secara offside orang sudah nggak ibadah lagi. Ya, di kantong-kantong Kristen juga mungkin ada seperti itu. Orang lebih di rumah saja lalu dulu dengan firman. Kenapa? Pendetanya khotbah basi, kehidupan pendeta juga rusak. Iya. Itu Bu, yang beta amati, Ya, beta lihat. Jadi situasi hari ini, saya kira gereja di mana-mana, bukan cuma di satu tempat, satu kota, tapi gereja di mana-mana, seperti yang tadi Kak Tondo bicara itu, orientasinya sudah salah Bu. Ya, gereja berorientasi ke uang, gereja berorientasi kepada status politik, pemimpin-pemimpin di gereja berorientasi kepada politisi, berorientasi kepada uang, bukan lagi mencari kehendak Tuhan, siapa yang Tuhan pilih, yang berkenan di hadapan Tuhan untuk memimpin sebuah sinode ke depan. Tidak dilewati dalam satu gumulan yang panjang sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Yang dilihat adalah figur yang pandai ngomong, ya, yang pandai ngomong tapi belum tentu punya pola hidup Kristiani yang baik. Tidak dilihat figur yang takut Tuhan, mengakui Alkitab sebagai firman Allah. Tidak Bu, tapi ada yang menyelempeng, yang lebih kelihatan berkarisma sebagai manusia, pintar di dalam otak saja secara teori, tetapi dalam kehidupan konkret yang ada. Jadi ada banyak hal Bu, selain orientasi kepada uang, orientasi kepada politik, gereja sudah tidak beraraskan satu panggilan sebagai tubuh Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia menjadi terang, jadi garam dan terang. Gereja bukan lagi menjadi organisme ilahi, bukan Bu, tetapi sudah menjadi sebuah organisasi dunia biasa yang tempat ketong kumpul saja, gitu. Makanya gereja tidak bisa lagi meletakkan diri untuk menegur dosa, mengingatkan. Tidak bisa, pemimpin gereja tidak bisa, sudah tidak lagi pada arah situ. Kalau ada orang tertentu yang berdiri dan meneriakkan suara itu dianggap aneh saja gitu, karena aneh sendiri gitu. Padahal sebenarnya justru harus kembali kepada apa yang Tuhan mau. Nah, hari-hari ini terkait dengan situasi politik, banyak pemimpin-pemimpin yang mendekatkan diri dengan gereja, tujuannya adalah supaya dia bisa mendapatkan masa, dapat dukungan gereja untuk dipilih menjadi pemimpin politik. Nah, gereja yang didekati dan terima uang tanda petik, ya, dalam sisi seperti itu gereja yang tidak usah, ya, yang bukan gereja menurut beta, gereja yang mudah dibayar, seperti Bu bilang dalam salah satu buku status, gereja yang mudah dibayar itu ya jangan dengar, karena dia tidak akan bisa menyuarakan suara Tuhan. Ya. Dan para pemimpin di gereja hari ini lebih banyak mencari kekuasaan daripada memperhatikan kepentingan umat yang banyak ini, ya, karena di situasi pandemi seperti ini, para pemimpin dalam organisasi gereja justru lebih cenderung cari jalan bagaimana kita pakai tanda petik mengakalin anggaran dasar dan rumah tangga supaya bisa tetap berkuasa. Nah, itu salah. Kalau for beta di zaman ini jangan akalin anggaran dasar dan rumah tangga. Ale pemasa sudah selesai, ya selesai saja. Serahkan ke generasi yang berikut, sehingga proses regenerasi tetap jalan dan proses tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan mau itu tetap berjalan gitu. Tuhan tentu tidak mau ale atur-atur peraturan organisasi, kalau ale mau demi cuma untuk menyelamatkan ale pun kekuasaan. Ya, apapun aturannya kalau itu sudah dibuat dan disepakati dengan takut akan Tuhan, ya untuk berikut yang perlu berubahkan hanya cuma untuk melanggengkan ale pun kekuasaan satu periode lagi. Itu yang bisa gitu. Jadi berbeda ketika ada ide di dalam kepala muncul saja ide itu, berarti itu bukan dari Tuhan. Itu dari hantu yang ada di dalam hati yang mau merusak keberadaan organisasi yang mestinya tunduk dan taat kepada aturan yang sudah ada. Jangan manipulasi, jangan tipu-tipu. Hanya bilang, oh ini beta masih waktu, oh beta masih bisa, oh beta ini, oh beta yang ada generasi yang lain. Lalu 4 tahun yang menyiapkan regenerasi itu bagaimana? Itu kan namanya Alep, ya
Mau bilang pemalas bukan seng. Ale sedang memanipulasi situasi supaya ale tetap berkuasa. Janganlah ya. Tuhan sih mau gitu. Yang Tuhan mau adalah tunduk dan taat seperti apa yang Tuhan mau. Proses tetap harus berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Beta kira itu yang paling penting. Lalu kalau beta menyoroti gereja 4.0 ini adalah beta lebih melihat begini Bu, kehadiran gereja di era ini, di zaman ini, di situasi ini, apa yang gereja harus kasih Bu? Model pelayanan apa yang gereja harus bagikan dan berikan? Betul-betul. Artinya gereja selama ini lebih banyak bermain di dalam kotak nyamannya. Dia tidak mau keluar dari kotak nyamannya. Situasi pandemi yang begitu keras, begitu besar, orang terinfeksi dan mati banyak, ya. Orang sehat termasuk tenaga medis, dokter pun terinfeksi, ya mati ada, ya begitu banyak tenaga medis dan lain-lain. Tapi gereja lebih senang berpikir bagaimana kembali ke ibadah onsite. Nah, ini sebuah persoalan for beta. Ya, ini sebuah persoalan for beta. Hari ini umpama mudah-mudahan informasi ini tidak salah, karena informasi yang tadi dibaca itu yang beta baca tadi siang itu salah satu pimpinan gereja di Maluku sini ada di Bapak Uskup itu ada di rumah sakit Dr. Lemena karena situasi COVID. Situasi seperti ini gitu loh. Jadi ada pemimpin gereja yang kena, ada para pendeta yang kena. Ini bukan barang yang sengaja gitu, tapi gereja tetap melakukan ibadah onsite. Contohnya Bu, ibadah onsite dengan semua protokoler yang bisa dilakukan. Beta pernah menyangka seorang teman, beta bilang, dia bisa. Ale bisa bicara protokoler kesehatan dalam bentuk apapun, Ale yang bisa tangkap itu virus, dia ada di mana-mana. Ale hanya membuka, ketika Ale bikin ibadah onsite, itu Ale membuka sebuah ruang, orang datang berkumpul, itu saja salah. Mau jaga jarak, jaga jarak, Ale telah mengundang orang berkumpul dalam satu ruangan. Nah, Ale yang bisa lihat pergerakan itu virus, Ale yang tahu kata orang yang datang tuh, OTG tidak mau pakai tusuk hidung lah, for beta tetap seng. Karena for beta, di situasi ini gereja harus bisa keluar dari kotak nyamannya, memikirkan strategi pelayanan yang lain daripada mengumpulkan orang. Nah, gitu. Jadi ada orang tanya beta, lalu kalau gitu apa yang bisa kita lakukan, Pak Pen? Beta bilang, loh, Ale bisa pikir yang Ale punya kepala otak sendiri sebenarnya, kan gitu. Ya, memikirkan strateginya. Kalau ketong melihat kembali berkaca dari kisah para rasul sebagai titik awal gereja mula-mula, kita melihat bahwa rasul-rasul melakukan semua tanggung jawab itu dalam semua fungsi dengan sepenuh hati gitu. Orang terbatas memang ada kumpul di dalam satu tempat, tapi itu karena situasi, bukan karena situasi pandemi. Situasi penganiayaan membuat orang bisa kumpul secara massal, terkelompok, ya lebih sedikit. Nah sekarang tanggung jawab ketong adalah sebenarnya ketika situasi pandemi ini, hamba-hamba Tuhan itu yang di gereja harus keluar. Gereja itu dipanggil keluar, bukan dipanggil ke dalam. Ya. Salah. Gereja dipanggil keluar untuk mewartakan berita keselamatan itu. Nah, dipanggil keluar itu maksudnya apa? Pendeta, hamba Tuhan, majelis, keluar mengunjungi. Ketong bawa ketong pun diri. Ketong sendiri datangi orang, doakan orang. Beta lihat ada seperti Bung bikin, ya. Orang yang datang ke ketong, tapi ketong datangi orang, gumuli. Kalau memang saya bisa datangi orang karena situasi orang itu saya mau ketong datang, ya sudah. Kan 4.0 ini kan teknologi yang ada di depan di tangan, kita bisa komunikasi seperti ini dan bisa dipakai untuk melakukan sebuah fungsi panggilan ketong itu. Dan anytime 24 jam terbuka untuk ketong bisa komunikasi. Hari ini beta bisa komunikasi dengan saudara di Belanda dan bisa melakukan sebuah tugas tanggung jawab pelayanan, umpama dari doakan, beta berdoa. Beta bisa melakukan tugas tanggung jawab dengan saudara di Inggris. Ya berkomunikasi, dalam komunikasi begini untuk juga saling mendoakan, saling menguatkan. Di seluruh Indonesia, ya di Pasifik sana ada teman, saudara, Cika, kita juga bisa saling mendoakan di mana-mana. Karena 4.0 itu ada di depan tangan di era teknologi yang canggih ini. Nah gereja harus keluar dari kotak nyamannya untuk melakukan fungsinya. Ya, kita bicara hal-hal yang sebenarnya gereja harus menjemput bola, ya keluar dari kotak nyamannya. Nah, panggilan itu yang harus dilakukan sekarang. Tanggung jawab itu yang harus dilakukan, bukan
tunggu orang datang, tunggu kepeng datang di kantong persembahan. Merasa kalau orang sedang datang ke gereja, saya kasih persembahan. Kalau ada bilang ketong sing gereja onsite, persembahan kurang, beta mempertanyakan saya punya pengembalaan kepada saya punya jemaat. Kenapa? Ya. Selama ini saya mendidik dong bagaimana? Saya mendidik dong dalam takut akan Tuhan keseng, mendidik dong dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup keseng. Kalau tubuh saja bisa dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, orang saya akan baik tuh nengong untuk kasih persembahan. Jadi tanggung jawab itu yang gereja yang lakukan, karena selama ini gereja lebih pikir akhir bulan dia kasih persembahan berapa banyak. Orang yang kasih persembahan paling banyak dalam gereja hampir tidak bisa ditegur dosanya karena dia kasih keping paling banyak. Coba Ale cek berapa banyak orang-orang yang kasih uang paling banyak di gereja, dia bikin dosa dong ada tegur kasih. Pendeta-pendeta sentagor, sentagor mau malah disio-sio supaya dia bisa datang lagi kasih uang lebih banyak. Sorry, tapi itu hal yang telah terjadi di zaman sekarang. Ya, keren. Jadi beta lagi berpikir bagaimana itu Bu. Jadi apa yang kita bisa lakukan dan kerjakan di era 4.0 ini, ketika dunia lagi sakit. Beta bilang dunia lagi sakit, Bu. Sebenarnya dari apa yang beta pernah diskusikan dengan Bu Oi, ini sebenarnya pandemi ini seizin Tuhan. Beta selalu pakai istilah itu, seizin Tuhan dalam kontrol Tuhan. Tapi ketong harus mengerti peka terhadap kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi. Nah, beta pakai istilah isolasi ilahi. Tuhan sedang mengisolasi ketong semua, ya. Jadi yang tahu diri dan mengerti maka harus bisa mengisolasi. Ya ini Pak Peno bilang bagus. Nanti sebentar beta lanjutkan. Terima kasih Pak Peno. Jadi gereja ketong harus bisa mengisolasi diri, ya. Mengisolasi diri dalam pengertian menjaga supaya dunia ini sehat kembali. Kenapa ini terjadi seperti coba perhatikan Alkitab, ya, dari sejak zaman perjanjian lama, ya, perjanjian lama dari kejadian. Tuhan selalu mengisolasi, memisahkan orang yang dipilih oleh Tuhan. Melewati semua proses Tuhan mengisolasi, memilih itu, ya. Sampai ke zaman perjanjian baru pun demikian, Tuhan pilih 12 murid itu. Tuhan membawa 3 murid yang penting ketika Tuhan mau naik ke kayu salib, itu Tuhan mengisolasi diri, bergumul di Taman Getsemani itu mengisolasi diri, memisahkan diri. Jadi Tuhan sedang membuat sebuah proses isolasi ilahi supaya ketong semua sadar bahwa memang ini kejadian yang terjadi. Apakah dengan isolasi fisik ketong bisa berkomunikasi? Makanya 4.0 itu hadir di dalam ketong punya kehidupan yang memang Tuhan sudah sediakan. Beta cuma merasa lucu begini Bu. Ketika gereja masih onsite dalam situasi tidak COVID, orang lebih banyak main HP. Pendeta khotbah dia main HP, katanya bawa Alkitab di gadget, ya. Beta saya bilang Alkitab itu bukan Alkitab, itu firman Tuhan di dalam firman Tuhan di dalam gadget, bukan Alkitab. Alkitab itu ya buku yang Ale punya, itu Alkitab buku, tapi itu HP berisi, ya, HP yang berisi firman Tuhan atau berisi Alkitab, aplikasi Alkitab di situ. Sama memang. Tetapi kalau pada saat onsite dalam keadaan biasa-biasa, pendeta khotbah ibadah main HP, foto, bikin video. Boleh, menurut beta, boleh kalau ada orang khusus yang bertugas. Betul? Yang memang meliput, menggambar. Bukan semua orang bikin foto, bikin video. Lagi live streaming dalam ibadah. Mau makan perjamuan, punya roti perjamuan itu dengan ayat Alkitab. Ini Ale lagi mau foto, kirim ke siapa? Tuh. Ya. Ale mau foto roti itu kirim ke siapa? Ale mau kasih tahu kata itu ayat yang Ale dapat. Ayat itu yang Ale dapat di roti itu for Ale pribadi, bukan for orang satu dunia. Tuhan mau bicara apa dengan Ale hari itu? Gitu. Kenapa Ale mesti video-video kan akan kirim? Nah sekarang ketika situasi menjadi online, ketemu buru-buru minta kalau bisa onsite. Ayo sioi mari onsite. Onsite saya punya nenek moyang apa? Tuh, onsite pun masih pakai online. Nah kenapa gadget yang selama ini saya pakai itu sistem saya pakai untuk sebuah proses pelayanan. Jadi Tuhan memutarbalikan ketemu pola hidup yang kotor Bu, yang salah. Tapi ketemu tetap yang sadar gitu. Ya. Hari ini orang tanya beta, Res, Ale ibadah apa? Hari Minggu, hari ibadah di gereja mana? Beta bilang beta sempi gereja. Sempi gereja secara fisik. Lalu Ale ibadah online kemana-mana. Beta bilang beta pribadi ibadah sendiri. Kenapa? Itu pribadi hubungan dengan Tuhan. Ya. Kalau memang ada dalam pengertian orang-orang yang bersatu hati dengan beta mengajak sama-sama berkumpul, beta ikut. Karena bersahati sepaham sama-sama. Seperti berapa kali yang Kapten Dobi, ya.
bersepati bersama, ketong terlibat gitu. Tapi kalau tanya beta bilang kenapa sing sendiri gitu? Sing sendiri bertemu Tuhan. Umat tidak dilatih, tidak disiapkan untuk secara pribadi ketemu dengan Tuhan. Itu yang menurut beta ada sebuah aras kekeliruan, Bu. Butang kapinya kalau ketemu kembali ke perjanjian lama, itu pemimpin di dalam keluarga, ya, imam di dalam keluarga itu, dia memegang tanggung jawab penuh sebagai imam di dalam keluarga, bukan cuma sebagai kepala keluarga, tetapi sebagai imam yang memimpin ibadah di dalam keluarga itu. Itu yang harus ketemu belajar. Ketika situasi ini, kepala keluarga pimpin ibadah, bisa seng. Kenapa seng ada kepala keluarga yang mampu pimpin ibadah? Tidak banyak, bukan seng ada, tidak banyak. Ya, kenapa? Karena menurut beta gereja sudah salah mendidik umat yang hanya berorientasi berpusat kepada pendeta. Itu pendeta menjadi tuang Allah sendiri kecil di dalam semua tatanan itu. Itu keliru. Melatih berdoa, melatih memimpin, melatih semua dari aras keluarga. Dan ketika itu terjadi, situasi seperti ini tidak membuat orang mencari-cari gereja onsite atau mencari-cari hamba Tuhan kalau yang ada lalu yang bisa ibadah, kan keliru, Bu. Dan macam tadi Opano bilang, ada gereja juga yang pilih-pilih pelayanan, pilih-pilih. Ya, itu betul, ya. Pilih-pilih, mata kecil besar. Pilih hanya untuk orang tertentu yang punya banyak saja. Bukan cuma gereja pilih-pilih seperti yang Bu Hence bilang baru-baru ke Puoi itu yang Bu Tek. Kalau orang ada di dalam satu wilayah lalu terus dia warga jemaat yang lain tidak mau dilayani. Ini gereja model apa? Secara organisasi betul, mungkin dia bukan jemaat kita. Tetapi dalam situasi pandemi seperti ini, kita bisa boleh pandang bahwa dia dari organisasi gereja mana. Kita satu tubuh di dalam Kristus. Ya, kekristenan itu adalah tubuh Kristus yang utuh, bukan pila-pila berdasarkan organisasinya. Ya, jadi ada banyak hal yang lebih keliru. Ketong lebih banyak menekankan nilai-nilai toleransi daripada ketong mengasihi. Ketong punya sesama saudara seiman dalam pengertian berbagi di dalam ibadah, mengajak bersama-sama memperhatikan. Sorry boy, jadi beta kira ada hal-hal di mana ya macam tadi Opano bilang itu salah satu yang mesti digarisbawahi juga. Jadi gereja, keterpanggilan gereja itu harus betul-betul melayani umat secara utuh, bukan sebagian-sebagian saja. Ya. Ya, Bu David, bagus. Ya, masih banyak orang berpikir tidak afdol kalau hari Minggu bergereja tidak ke gedung. Ya, pemahaman gereja bukan gedung itu yang harus dikasih tahu. Gereja itu bukan keton dari sekolah minggu subuh menyanyi. Gereja adalah orangnya. Menyanyi lagu gereja bukan gedungnya. Ya, bukan gedungnya. Tapi ketika situasi ini, dong pikir sing afdol kalau sing beribadah di gereja, di gedungnya. Lalu gereja itu apa? Gereja itu ini diri di hadapan Tuhan, bawalah di hadapan Tuhan sebagai. Nah, kalau itu beta terasa gembala harus mengarahkan pikiran jemaat untuk mengerti situasi itu gitu loh. Jadi kalau yang aneh itu begini, Bu. Yang jadi pemimpin siapa? Betul? Yang jadi gembala siapa? Masa domba yang ngatur gembala? Betul? Ya. Gembala ikut domba pemau. Kalau domba pemau pika padang rumput masuk dalam jurang sana, gembala ikut masuk dalam jurang lain saya selamatkan domba. Kan aneh. Gembala itu tanggung jawab mengarahkan domba. Tahu betul? Ya. Masa domba perintah-perintah gembala? Oh, ketong lebih suka kalau itu domba jadi gembala, Bu. Bukan domba lah, dombi itu. Dombi. Jadi kita kira kembali harus mengintrospeksi diri, melihat dan mengatur segala sesuatu di dalam apa yang ini manusia ini susah, Bu. Manusia susah. Manusia itu lebih senang menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Dia yang perlu tongala. Jadi makanya saya mau dengar tongala lah atau ikut semua pun suka sendiri gitu. Apalagi kalau su atur-atur gembala, atur-atur. Nah, kalau gembala yang sudah diatur lah, nah, sudah selesai. Iya. Ya, tarik napas dulu. Iya. Nah, berkaitan dengan Bu David punya silakan boleh lanjut. Iya, ini ada sebenarnya dua hal ini yang dari Opano tadi ini bagus sekali ini dan memang this is the real situation that we facing in this day. Itu
ada banyak pelayanan yang lia-lia orang. Itu di dalam Ya. di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 2 itu dibilang bahwa akhirnya biarlah para pelayan-pelayan Tuhan itu menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya oleh Allah dan oleh manusia. Nah, untuk seorang pelayan pendeta itu harus dapat dipercaya oleh Allah dan manusia. Jadi kalau dia dapat dipercaya oleh, kalau sudah Tuhan saya percaya dia, aduh, manusia juga saya bakalan percaya dia. Nah, ini kalau pendeta yang suka pelayanan lihat-lihat orang, ini pendeta yang modelnya rasis ini. Ini rasis. Jadi sudah, karena akar rasisim itu kan favoritisme. Oh, beta favorit kalau yang ini. Ya. Beta favorit kalau yang beta ke rumah makan brenebon. Satu kali pun beta dalam pelayanan itu beta pernah ada orang utang, kita bilang, jangan utang di pondok berkas makan beta bapak kami. Beta saya mau makan, jadi pokoknya beta sampai itu apa yang ada di situ aja. Makanya apa yang ada saya kasih, jangan karena pikir pendeta, makanya beta bilang pendeta bukan orang hebat. Pendeta itu dia harus melayani umat dan dia bisa makan apa sih yang ada. Jangan gara-gara ketemu pergi pelayanan itu loh, saya utang di pondok lah ketemu jangan. Nah, jadi pendeta kalau pelayanan lia-lia orang ini kalau itu pergi sini nih, karena ampau tabal ini. Ini berarti pendeta ini sudah Simon magis ya. Jadi jadi pendeta itu dia melayani siapa saja yang ada di dalam jemaat tanpa pandang bulu, Nah, yang kedua yang Buddha punya ini sebenarnya kalau kita baca sejarah gereja, kita akan menemukan bahwa gedung gereja itu adalah buatan dari Western yang bawa. Jadi sebenarnya dalam sejarah gereja, kalau ketemu dia dalam literatur gereja setelah pasca Pentakosta, itu gereja itu dalam bentuk komunitas. Lalu dalam beberapa tahun setelah itu gereja itu gereja bersinergi dengan Roma, lalu akhirnya dibuatlah gedung gereja sebagai sebuah institusi. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kita bisa melihat akhirnya aniaya gereja itu, gedung-gedung gereja zaman dulu itu kan dihancurkan, dibakar, terutama di Konstantinopel, itu gereja Hagia Sophia dibakar. Itu jutaan umat Kristen dibantai di sana, di Turki, sekarang masuk wilayah Turki. Nah, kita melihat itu dibantai sana karena gedung gereja, padahal Tuhan yang pernah menciptakan gedung gereja. Kalau hari ini misalnya hari ini situasinya, kalau kita bisa bikin sebuah simulasi, hari ini misalnya orang melarang orang untuk beribadah gedung gereja. Situasinya sama seperti jemaat mula-mula, karena DNA gereja hari ini harus berpola pada DNA gereja di Kisah Rasul tuh, Becak. Iya. Jadi gereja itu berbicara tentang oikos, family. Karena itu ketika gereja di Roma dianiaya, orangnya lari sembunyi di katakombe. Nah, sampai ada istilah yang terkenal yang bagaimana Rasul Petrus ketemu dengan Tuhan Vadis. Petrus itu Euromam crucifigi iterum. Nah, jadi gereja itu bukan sebuah gedung gereja dibakar di tempat-tempat lain orang berkumpul. Gereja ini adalah ketong, di mana ketong berkumpul 2-3 orang. Gereja is not building, bukan bangunan, bukan organisasi, tapi organisme ilahi. Beta membayangkan aja jika suatu saat situasi ini chaos, lalu gereja dibantai, gereja dilarang, bagaimana ketong dapat kuat? Nah, kalau orang-orang yang dia berpikir bahwa kalau dia yang pergi ke gereja, rasanya nggak cocok. Waduh, keliru sekali. Ya, Tuhan itu roh. Jangan membatasi Tuhan dengan gedung gereja. Itu keliru. Jadi jemaat harus dilatih supaya punya pemahaman seperti jemaat gereja mula-mula. Kalau situasi tidak memungkinkan, bagaimana kita bergereja? Karena itulah ada gereja 4.0 di mana bisa bergereja secara online. Pelayanan secara online. Nah, kalau gereja dianiaya, orang larang orang untuk beribadah, ya sudah pakai teknologi yang ada. Nah, itu jadi tidak ada pengajaran. Gereja lebih suka kumpul orang di dalam gedung gereja. Akhirnya karena garam itu kan boleh ketemu garam, makanya kalau gereja kumpul orang, gereja kan jadi gudang garam, bola semua stroke, darah tinggi semua tuh. Iya, gereja itu harus jadi terang di luar, bukan kumpul orang di dalam gereja menjadi gudang garam, bukan kalah. Nah, beta lihat Bu, hari-hari ini ada sebuah gereja ya Bu. Ya, lanjut Bu. Lanjut. Iya. Beta lihat di gereja di Korea itu
bagaimana kehidupan Kristen itu mentransformasi sebuah negara Korea sampai itu populasinya Kristen berimbang di sana dengan Tao Buddhisme. Beta melihat di sana dan dalam sejarah misi dalam kita bisa melihat dalam beberapa dekade ini kita melihat bahwa orang-orang Korea itu adalah suku bangsa yang paling banyak mengirimkan misionaris. Mereka ada gereja Bu cuma 20-30 jemaat, tapi mereka mengirimkan misionaris dan membiayai misionaris itu. Dan beberapa waktu lalu kan misionaris Korea yang dibakar, misionaris Korea yang dibunuh, dan misionaris Korea banyak. Hari ini sampai sekarang ini misionaris Korea yang bantu kami di sini, dia pernah 20 tahun jadi misionaris Korea di Jepang lalu di Indonesia. Nah, lalu gereja kami yang pusatnya di Korea di Jejeon Somang itu bukan gereja besar Bu. Maaf, itu bukan gereja besar. Jemaatnya kecil. Jemaatnya kecil, iya jemaatnya kecil, tapi mereka di sana, iya. Amin amin ya. Orang Inggris dengan orang Australia kalau orang bersin dia selalu bilang God bless you. Itu harus diingat itu. Karena yang pakai topi dan kacamata kaos merah ini kan ya sudah British sedikit lah. Itu jadi kita lihat dong kirim orang dong, membiayai orang untuk mengirim orang untuk disupport jadi ladang misi. Nah, beta melihat gereja suku yang di Maluku ini mereka pernah mengirimkan para tenaga misionaris dan para tenaga misionaris itu ke Papua dan akhirnya dulu GPM ada di Fak-Fak. GPM itu ada di Fak-Fak. Nah, tapi karena kesalahpahaman dan pengelolaan dan lain-lain akhirnya putus hubungan dan mereka jadi GPI. Dan salah satunya itu adalah Bu Hence Habibu punya kakek yang bersama dengan saudaranya kakek kami itu Bang Opa DS Pahelut jadi misionaris GPM pertama di Papua. Nah, itu yang dikirim oleh gereja Protestan Maluku. Nah, mereka kirim misionaris benar-benar ke sana sampai hari ini mereka nggak pernah kirim misionaris lagi. Ya, itu di dalam sejarah gereja nggak bisa dilupakan. Ada beta punya foto gedung gereja, anak-anaknya itu masih ada di Inggris dan lain persekutuan para perintis gereja yang dikirim. Mereka dilupakan sebenarnya dalam sejarah pusara tak bernama mereka. Mereka dilupakan oleh organisasi, dilupakan oleh sejarah. Iya Bu, jadi itu yang saya lihat ada ini Buddha juga masuk ini. Beta lihat juga ada pengurus gereja yang tidak mau menggunakan teknologi padahal sumber daya mereka ada untuk itu. Nah, ini berkaitan Bu, beta tambah Buddha punya diskusi kemarin beta dan teman-teman itu karena dalam wadah persekutuan seperti BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja, ada teman yang sudah berumur dia bilang tidak mau ikut karena beta dalam diskusi orang bilang nanti Februari baru ketong bikin site. Kita bilang kenapa harus tunggu Februari, gunakan teknologi yang ada toh sama saja. Waktu kemarin kita bikin secara hadir secara fisik kalian udah hadir cuman 11 orang yang hadir termasuk saya juga, itu pun protokol kesehatan. Tapi ketika kita mau mempermudah kalian tidak mau. Nah, kita kasih pengertian ke mereka, mari belajar menggunakan teknologi yang ada, bukan karena umur sudah tua dan lain sebagainya. Lalu kita akhirnya ke tempat teman, lalu mengajarkan untuk membuat ini, tapi bukan dengan Zoom, tapi dengan Google Meet ke mereka, jadi lebih mudah. Nah, itu sudah. Jadi akhirnya, karena gereja nggak mengerti bahwa teknologi itu sangat penting sekali juga di dalam gaya ibadah ini yang kerjakan dan untuk pemberitaan firman. Dan kita sudah tahu hari ini pemberitaan firman lewat media itu gencar sekali. Nah, karena itu gereja juga jangan kaku. Suatu saat kalau mau ajak orang kembali lalu suatu saat misalnya kalau saya tinggal di Wayami tapi gerejanya mungkin di kota, lalu kalau misalnya ada situasi yang tidak memungkinkan untuk orang beribadah, bagaimana? Nah, itu kan harus gereja diajarkan, umat diajarkan untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak memungkinkan dalam hidup ini, Bu Eca. Itu sih yang kita lihat ya. Ada banyak hal sebenarnya dalam gereja 4.0 ini yang ketong harus
mengkritisi. Ini sebenarnya bagian dari suara nubuatan yang ketong sampaikan kepada, karena kalau ketong yang menyampaikan ini juga ketong salah. Ketong lihat situasi yang terjadi di dalam gereja, tapi ketong yang berani untuk menyuarakan kebenaran. It's not problem. Mungkin there's the other people they think about both of us in this streaming in this time. Wow, both of them is the crazy man, crazy pastor, but it's okay. Yeah, I think crazy for God is okay. Ya tahu gila untuk Tuhan apa apa daripada ikut gila dan dong toh. Ya, ya gila dan Tuhan apa apa daripada biasanya ya Bu, ya. biasanya orang yang gila itu bilang orang yang sehat gila, Bu. Jadi dong bilang ketong gila, Bu. Padahal sebenarnya mestinya kegilaan bersama Tuhan itu yang sehat. Iya, absolutely yes. Ya itu tadi Bu dari beta. Mungkin Bu mau apa ada cara pandang lain? Bu, beta sing ada cara pandang lain. Beta cuma hanya menambahkan apa yang Bu bilang. Seperti yang tadi Bu David bilang, ya kalau seperti Opano bilang tadi itu jelas sih, kita semua jelas di dalam titik itu. Jadi yang boleh ada pandang kiri kanan, mata yang boleh kecil, dia kaya, dia miskin, yang bisa itu harus dilayani sama rata. Ya siapapun dia. Ya jadi kalau seperti yang Dah bilang tadi, kita kira ada hal-hal yang memang kalau pendeta saya mau belajar dari situasi ini, ya belajar online padahal sumber daya manusia ada dan segala macam. Kita kira itu pendeta pemalas. Dan kalau pemalas itu memang bukan dari Tuhan, Bu. Yang pemalas duduk itu harap gampang, orang datang itu bukan dari Tuhan. Itu suruh stop aja pendeta macam gitu, ya. Suruh stop, yang pakai itu. Ya. Kenapa mesti pemalas? Kalau mau melakukan sesuatu dari tempatnya sendiri gitu ya. Malas yang mau itu beta mempertanyakan. Beta mau kembali ke poin yang tadi. Jadi ketika gereja ada dalam situasi ini, beta lihat itu Bu, amanat agung itu Bu. Ya, amanat agung itu beta kalau dulu mengkhotbahkan amanat agung, beta selalu bilang gini, sebenarnya gereja ini kalau penuh salah. Ya. Gereja penuh, kursi-kursi terisi penuh itu salah. Kenapa salah? Ya, mestinya gereja itu sesuai dengan amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Pergi sana, habis keluar gereja ini pergi cari orang. Ya tuh, saya bawa balik orang itu ke gereja, beribadah apa, yang penting orang itu kenal Tuhan dulu, mendengar berita keselamatan. Pergi ke sana. Nah, beta berintrospeksi diri Bu, situasi pandemi ini, orang kan sebenarnya mau pergi Bu. Betul sembuh. Orang mana ada orang mau pergi pelayanan penginjilan keluar. Orang mau pergi keluar mencari jiwa. Orang lebih senang datang berkumpul dengan sesama saudara seiman, nyanyi seorang haleluya, belumpa-belumpa. Dia merasa dikuatkan. Padahal sebenarnya tanggung jawabnya membawa jiwa tidak dilakukan. Nah, Tuhan izinkan pandemi ini supaya katong keluar dari kenyamanan zona gedung gereja itu. Untuk melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan, memberitakan Injil. Nah hari ini di depan Bu dan Beta ada sebuah alat teknologi yang Tuhan sudah ciptakan. Lewat kreatif kepintaran otak manusia, Tuhan menghadirkan barang ini ada. Untuk dipakai bagi pelayanan yang mesti kita lakukan dan kerjakan. Kenapa tidak dilakukan? Periksa dan cek. Berapa banyak waktu dihabiskan main Facebook daripada duduk pakai alat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Betul? Itu paling simpel. Berapa banyak waktu yang para pendeta duduk main game, gitu, atau main medsos, ya, pasang foto kiri kanan kemana, foto video, onosel karing bodoh-bodoh punya, daripada dia duduk lalu dia bikin PA dengan jemaatnya. Iya, jelas tuh betul. Nah, itu sesuatu yang simpel. Dari saya ke rumah bikin kelas PA, mengajak berdoa. Berapa banyak waktu yang saya pakai secara salah dan keliru dengan menggunakan gadget ini. Itu tanggung jawab besar. Gitu. Jadi kalau itu tidak bisa dilakukan, makanya kita bilang kalau pendeta itu pemalas, itu bukan pendeta, itu bukan hamba Tuhan, itu hambanya hantu. Ya, jadi kita cuma mau menggarisbawahi apa yang mau bilang. Ya, jadi terima kasih Buddha sudah berinteraksi bagus dengan ketemu malam ini. Ada Opanolai tadi berinteraksi. Ya, kita kira sesuatu yang baik. Kita lihat Buddha punya ada kalimat bagus. Yang mengherankan juga kalau online sosial media ada pulsa. Nah ini. Tapi untuk ibadah online katanya pulsa data yang ada miris.
Nah, itu realita yang terjadi. Itu yang tadi beta bilang, itu yang tadi beta bilang tuh, betul? Berapa banyak pakai medsos, posting kiri kanan foto, bikin video cerita kewel, ya posting hal-hal, share hal-hal yang Onosel Karing punya, ya tuh bisa. Tapi kalau suruh pakai pulsa data itu untuk satu tugas pelayanan, bilang saya ada pulsa. Coba kalau Tuhan bilang begini, kita susentahan yang alih. Aduh. Ada beta tertarik dengan bukunya, kata tadi itu keren tentang jadi di gereja 4.0 ini berbicara juga tentang amanat agung, Buto, artinya gereja harus keluar, ya kan? Nah, beta Yesus kan bilang go to the world and preach the gospel, ya kan, baptis mereka dan lain. Tapi hari ini berbeda dengan gereja, Bu. Berbeda dengan gereja. Gereja bilang kemudian come to the church, come. Ya, give the offerings, ya. Bawa ajak orang, invite as many people. Tuhan bilang keluar, dong bilang masuk. Waduh, ini yang lucu ini. Aduh. Karena gini, Bu, ukuran dong itu manusia yang datang bawa uang for dong, Bu. Iya. Itu ukurannya, Bu. Jadi yang dong minta datang masuk ke dalam dong itu sebenarnya bukan orangnya, Bu. Terus yang peduli dengan orangnya, Bu. Iya. Seperti tadi Opano bilang, Bu periksa aja di sebuah gereja-gereja yang besar-besar itu, Bu. Kalau orang yang datang dengan Mercedes, di perlakuannya kepada orang yang datang dengan Mercedes berbeda dengan orang yang naik angkot, Bu. Beda perlakuannya, karena yang dia harapkan datang itu ya, orang yang keluar, kalau bisa yang naik angkot itu dia keluar aja, yang usah balik lagi, karena dia tidak akan kasih lebih banyak daripada orang yang naik Mercedes. Ini kenyataan, Bu. Jadi hal-hal yang jadi salah gitu. Panggilan untuk memberitakan Injil, ya panggilan untuk keluar menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu justru menjadi sesuatu yang tidak dilakukan. Gereja lebih senang mengumpulkan orang yang notabene tanda petik mengumpulkan persembahan sebenarnya. Iya. Apalagi kalau pendeta-pendeta yang hidup dari persembahan persepuluhan. Iya. Yang Opano sampaikan tadi itu sebenarnya kalimat bagus, itu artinya bahwa gereja harus berhenti rasis dengan jemaat. Kalau jemaat yang berada dilayani baik-baik, di sopu-sopu, bikin dosa yang apa, nanti angka perjamuan selesai. Nah, ini kalau jemaat yang itu rasis, Bu, bagi beta itu rasis. Iya. Iya, Bu. Ya, jadi memang kembali ke gereja 4.0, ya tanggung jawabnya adalah tanggung jawab panggilan harus kembali ya yang seperti kita bilang dari back to the Bible, apa yang Tuhan mau, ya kan, mencari kehendak Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Ketika gereja yang kita tadi itu melaksanakan isolasi, saya bilang isolasi mandiri, melaksanakan isolasi ilahi, ya hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat berintrospeksi diri, kembali bertekuk lutut di hadapan Tuhan, memperhatikan semua situasi dan kondisi umat secara konkret dan nyata. Saya kira gereja akan mengalami sebuah pertumbuhan secara rohani, bukan pertumbuhan secara fisik, ya Bu. Jumlah bertambah secara fisik, pertumbuhan rohani itu yang dibutuhkan di era ini. Dan itu sebenarnya dalam situasi ini pelayanan sebenarnya semakin lebih dimudahkan. Karena semua hal bisa dilakukan secara online. Dan tanggung jawab itu bisa dikerjakan. Pendeta di rumah aja, dia bisa bikin banyak hal yang lain. Kecuali memang ada ibadah tertentu yang memang butuh kehadiran, seperti pemakaman umpama. Pemakaman ya, kalau pendeta kan saya bisa berdoa dari rumah lalu orang kasih turun jenazah kan, itu lah. Jadi kehadiran, ya kedukaan itu berbeda. Ya, dalam situasi seperti itu ada tanggung jawab yang memang harus kehadiran secara fisik ada di situ, betul. Ya, tapi kalau rutinitas yang lain bisa dimodifikasi menjadi sebuah model pelayanan yang baru di era ini, era 4.0 ini, supaya menjadi sebuah pelayanan menjadi efektif. Hari ini tuh Boy, Beta atau dengan siapa lagi, ketum punya waktu hampir lebih banyak dipakai dibanding dengan ketum pelayanan yang biasa yang dilakukan secara dulu sebelum pandemi.
ya. Waktu itu kan bisa pergi, sudah jam kerja atau jam pelayanan selesai, selesai pulang. It's fine gitu. Ya. Tapi sekarang boleh dikatakan beta punya HP itu kalau bisa hidup 24 jam akan hidup 24 jam gitu. Karena memang ada pelayanan, ada konseling, ada mendoakan orang, ada cerita, bicara dengan orang, kasih nasihat orang, berinteraksi setiap jam. Jadi itu tidak ada batasnya. Nah makanya kita harus menggunakan ketidakterbatasan ini menjadi peluang untuk mengerjakan apa yang menjadi Tuhan punya mau begitu. Dan mengerjakannya dengan tanggung jawab. Kalau bicara pulsa, kalau bicara pulsa yang ada, ya jangan tipu-tipu lah, ya. So, kalau bicara pulsa yang ada, macam tadi Buddha bilang pakai online di medsos banyak. Begitu ada pelayanan bilang pulsa yang ada. Itu jam parlente ingatan, kalau parlente for seseorang mengerti, tapi itu parlente dan tongala lihat tuh, yang sampai tongala kasih stop semua, bukan cuma pulsa lah, kasih stop napas, itu dan selesai. Betul. Ada lagu tuh, dia sampai itu talenta apa Bu? Talenta tipu-tipu tuh. Iya. Iya. Lagu itu keren ya, talenta tipu-tipu. Iya, akan lagu itu kita putar satu lagu ini nih buat kita untuk sebuah refleksi tentang apa yang ketong cerita malam hari ini gue atau refresakan sedikit akan paling bagus lagu ini. Ya. Ya Bu, ada pendeta-pendeta sinode yang juga ya Boy. Ya Bu, beta minta maaf ini ada kendala sinyal ini Bu. Jadi agak lelet ini gue Ya.
Never mind, never Ya. mind Bu Bapak. Ya. Saya kira Beta kira itu tadi Bu lanjut dari apa yang Bu sampaikan itu, kita pikir itu sesuatu yang mendorong katong di tengah-tengah situasi COVID dalam diskusi gereja 4.0 itu 4.0 ini, sehingga menolong katong untuk punya wawasan tuh Bu menjadi umat yang jemaat yang kritis untuk melihat situasi yang ada, karena memang gereja tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan adalah iman percaya katong sendiri kepada Tuhan. Gereja hanya sebagai sebuah wadah untuk katong beribadah dan tertib di situ, diajar situ, tapi kembali lagi kira-kira begitu Bu Eka. ya siap. Saya kira begitu. Ya. Ya, Bu mau tambah apa lagi? Ya. Ini beta coba kembali lagi putar lagunya sehingga bisa dapat memberkati ketong semua. Beta pikir lagu ini bagus. Iya. Kita coba lagi sekali Bu. Ya. Kadang Tuhan memberi cobaan berat, hujan apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesungguhan Oke, beta pikir ini sinyal di Bu agak lelet tadi. Ya, ketong mungkin bisa kasih kata studi for ketong pun diskusi di duduk bercerita di malam hari ini, Bu Eca. Ya. Kalau dari beta ada dua Bu. Satu, kita punya Tuhan itu Tuhan yang kreatif, Tuhan yang meng-create, Tuhan yang menciptakan seisi dunia ini, menciptakan dengan luar biasa. Ya. Bukan cuma menciptakan dengan luar biasa, tapi juga menata dengan luar biasa, sehingga semua yang ada dalam dunia ini tidak bertubrukan. Nah, kalau ketemu Tuhan yang begitu luar biasa, bisa menata segala sesuatu, Tuhan menciptakan ketemu juga dengan semua keluar biasaan. Ya, sebagai manusia ciptaan Tuhan yang luar biasa ini, kita juga harus bisa berkreasi dengan segala situasi yang ada. Jadi manusia itu kalau bikin dosa lebih gampang untuk mencari cara menghindar dari tertuduh,
bikin segala macam tipu muslihat jago Bu. Tapi Ya. untuk sesuatu yang sifatnya kebenaran, ketong bisa berkreasi untuk menciptakan sebuah ruang di mana ketong meng-create apa yang Tuhan mau untuk ketong lakukan bagi kebenaran di tengah-tengah dunia. Panggilan ketong sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan adalah bagaimana tidak cuma ada dalam kotak nyaman, tetapi harus bisa meng-create segala sesuatu itu dengan tanggung jawab yang ada. Yang kedua Bu, terkait dengan apa yang ketong bicarakan malam ini. Ya. Yang tadi itu kan terkait dengan 4.0 Bu, jadi ada teknologi yang luar biasa hadir dan ada gitu harus digunakan. Yang kedua terkait dengan panggilan Bu, panggilan gereja. Panggilan gereja itu atau panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah pergi keluar, Ya. menjangkau jiwa. Nah ini momen di mana Tuhan taruh supaya kita bisa pergi keluar menjangkau jiwa. Dan panggilan ketong itu bukan cuma panggilan hanya kepada orang tertentu yang macam tadi Bu bilang. Ketong menjangkau dong hanya untuk bawa datang ke dalam ketong, supaya ketong pun kantong-kantong penuh terisi dengan dong punya upeti. Kita bilang persembahan Bu, upeti. Ya. Jadi ketong sio-sio dong, itu salah. Bertobat kalau ada begitu. Jadi panggilan adalah memenangkan jiwa untuk dibawa, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah itu tanggung jawab yang harus kita. Jadi mari di tengah-tengah situasi ini kita belajar melihat apa yang menjadi rencana Tuhan, peka terhadap apa yang menjadi rencana Tuhan, lalu melakukan apa yang menjadi tanggung jawab itu di tengah-tengah situasi dan kondisi sekarang ini. Makanya panggilan kita sebagai gereja 4.0 adalah bukan cuman ada dalam kotak nyaman, tapi bagaimana melakukan semua strategi keluar dari kotak nyaman itu. Kira-kira gitu Bu. Ya. Dari beta terambil dari dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 2, ketong harus menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercaya oleh Allah, oleh manusia. Jadi dalam Yohanes juga, awal Yohanes itu Injil berkata bahwa Tuhan Yesus tidak mempercayakan diri kepada mereka. Jadi menjadi sebuah ironi kalau sampai Tuhan yang punya pelayanan tidak mempercayakan diri for ketong, tapi ketong bawa diri. Ketong mengaku diri hamba Tuhan, padahal Tuhan suseng sama. Tuhan suseng urapi ketong lah kan. Seng ada roh Allah lah yang mempertuntun ketong, jadi ketong merasa Tuhan masih pakai ketong. Nah ini yang bahaya sekali. Jadi di gereja 4.0 ini mari ketong mengambil waktu untuk menjadi sebuah refleksi, sama seperti Bu sudah bilang tadi, menjadi sebuah isolasi rohani, banyak bersekutu dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan, berteosis dengan Tuhan lah. Lalu kemudian pelayanan Tuhan kasih ketong kreativitas di tengah-tengah pandemi COVID ini, apa yang ketong harus buat. Kalau Tuhan saja bisa kasih mimpi for Yusuf sampai dia atur satu Mesir, mengapa Tuhan bisa melakukan hal yang sama, sekalipun bukan tulah, tapi ini pandemik ini Tuhan bisa kasih ketong hikmat untuk bisa berkarya dengan sesuatu yang kreatif untuk umat. Jadi di gereja 4.0 ini diharapkan untuk para pemimpin gereja yang bangkit menjadi membawa peran kenabian, peran kepembapaan buat gereja, kasih yang hidup dalam moralitas dan integritas yang dapat diguguhi, dilihat sebagai hamba Allah. Karena itu tuntutan gereja 4.0 adalah tuntutan moral, tuntutan integritas, dan kekudusan. Tidak hanya kekudusan dalam hal yang lain, tapi kekudusan khusus dalam hal finansial Bu. Oke, beta coba satu kali lagi usaha untuk share lagu ini sehingga boleh menjadi berkat buat kita semua. Kadang Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesungguhan
tak kalah. Menyapa dengan rasa semoga kita seakan tak berdaya. Bukan seribu kata derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertarung nyawa. Ribuan nyawa melayang Jadi tangis di mana-mana. Tuhan, demi kebenaran. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami Kehabisan air mata. Tuhan, Tuhan bersayang. Pujilah kami, ya Tuhan. Masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum Dengan semoga kita seakan tak berdaya. Bukan seribu kata derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertarung. Ribuan nyawa melayang jadi tangis di mana-mana. demi kebenaran. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air. kami telah bersama. Pujilah kami, ya Tuhan. Masih ada kesempatan berbenah sebelum terlambat. Masih ada kesempatan berbenah sebelum terlambat. Kadang Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang
ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, menjaga dan menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Bukan 1000 kata derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berdebar, manusia sedang bertarung nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Menjelang kami, ya Tuhan. Masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Ya, itu Bu, satu lagu buat Ketong sebagai warning dari Tuhan. Ya. 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 Ada yang terakhir dari Buddha, Bu Resa, Bro Beta, terima kasih untuk tema malam ini. Mudah-mudahan di kemudian hari ada tema-tema lain seperti ini lagi gereja. Baik Buddha, dan banyak, Tuhan Yesus memberkati semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Semoga gereja 4.0 bisa hadir di lain kesempatan dengan tema-tema yang tentunya membawa kebenaran bagi kita, dan kebenaran itu pasti memerdekakan kita. Iya, itu tadi ketemu sudah kata Ibu ya, sudah kata Jubi, tapi anyway, malam hari ini mungkin jadi the Diver Night karena mungkin beta minta Bu Resa mungkin sebagai hamba Tuhan juga mungkin boleh berdoa untuk memberkati kota, atau punya kota tercinta di Ambon, bless our leader in there, memberkati mereka supaya situasi dan keamanan. Tuhan tolong Amboina Manise selalu, biar kemanisan dalam don cinta Tuhan itu akan selalu ada Bu. Mari kita berdoa. Ya. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu pada malam ini. Terima kasih untuk waktu, terima kasih untuk kesempatan, terima kasih yang Tuhan kasih untuk bisa menyatakan kebenaran yang dari Tuhan. Kedua hambamu hanyalah manusia biasa, hanyalah hamba-hamba Tuhan, hanyalah jongos yang dari Tuhan, yang mau melakukan apa seturut dengan perintah dan kehendak dari Tuhan kami yang agung. Kami berdoa Tuhan, apa yang kami sampaikan malam ini, dalam semua keterbatasan kami sebagai manusia, Allah Roh Kudus bekerja, Allah Roh Kudus mengintervensi semua pernyataan-pernyataan kami, dengan kuat kuasa dan pertolongan Tuhan, dengan anugerah-Mu yang luar biasa, supaya pernyataan-pernyataan kami yang dikatakan lewat bibir mulut hamba-hamba terbatas ini, boleh Tuhan pakai, mengingatkan, menegur, bahkan memberkati orang-orang, anak-anak Tuhan, siapa saja yang mendengarkannya, untuk boleh bertobat dan kembali ke jalan Tuhan, berjalan di dalam rencana dan kehendak. Hamba berdoa menyerahkan kota ini Tuhan, kota di mana kami ada, kami dilahirkan, kami tumbuh menjadi besar, kami bekerja di dalamnya, kami terlibat di dalam berbagai-bagai aktivitas
dan pelayanan yang Tuhan izinkan kami lakukan dan kerjakan. Baik di kota Ambon ini maupun tempat di mana Bu Oi ada di negara sana. Juga untuk Pulau Bali, untuk Pulau Ambon, untuk Provinsi Bali, untuk Provinsi Maluku. Dan tempat-tempat di mana Tuhan percayakan kami pernah menginjakan kaki kami untuk pelayanan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ubah kota-kota ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau tobatkan kota-kota ini kembali kepadamu ya Tuhan. Supaya dengan pertobatan-pertobatan yang nyata yang terjadi, hidup kembali kepada Tuhan, takut akan Tuhan, tunduk dan taat kepada Tuhan. Menjadikan lebih banyak anak-anak Tuhan yang setia berdiri atas kebenaran untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin di kota-kota kami ini. Mohon belas kasihan Tuhan. Supaya mereka mengerjakan segala sesuatu sebagai tanggung jawab kepada Engkau ya Tuhan yang memberikan tanggung jawab politik kepada mereka. Tanggung jawab memimpin, mengatur kota ini. Kami berdoa biarlah belas kasihan Tuhan dinyatakan. Jika ada salah, jika ada kekeliruan, jika ada dosa-dosa yang mereka buat, Tuhan berbicara kepada mereka pribadi. Panggil mereka kembali Tuhan, tobatkan mereka. Supaya mereka boleh kembali kepada Tuhan. Dan dengan demikian Tuhan bisa melaksanakan apa yang Tuhan mau lewat mereka. Untuk kota, untuk tempat di mana kami ada, hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh gereja, umat Tuhan yang ada, pemimpin-pemimpin gereja yang ada, supaya mereka juga bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Menjadi gereja yang memuliakan Tuhan, gereja yang dengar kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan dan melakukan rencana dan kehendak Tuhan. Bukan yang mengatur dirinya sendiri atas kemauan manusia-manusia yang berdosa. Ampuni kami Tuhan, jika ada hal, jika ada kekeliruan, jika ada dosa yang mana gereja lakukan, dan kami semua terlibat sebagai hamba-hamba Tuhan yang tidak taat, tidak tunduk kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau berkarya atas semua apa yang Tuhan mau kerjakan lewat kehidupan kami yang terbatas. Terima kasih untuk malam ini, menyerahkan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dengan semua staf, dari pusat sampai ke daerah-daerah, semua jajarannya yang bertindak melakukan apa yang tugas Tuhan percayakan mereka kerjakan dan lakukan di dalam panggilan-panggilan mereka. Anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, Tuhan memberkati dan menyertai. Kami berdoa untuk semua upaya untuk penanganan COVID ini, lewat vaksin, lewat semua tindakan-tindakan yang dilakukan, lewat prokes-prokes yang dikerjakan. Tuhan tolong supaya semua bisa dikerjakan dengan baik. Dan kami boleh melewati semua situasi yang susah ini dalam belas kasihan dan anugerah. Ini doa kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, Tuhan memimpin dan menuntun kami. Biarlah kami boleh didapati layak di hadapan Tuhan sebagai hamba-hamba yang setia dan berkenan di hadapan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang paling berkenan. Amin. Amin. Ya, oke saudara semua, selamat malam dengan berakhirnya doa yang dipimpin oleh Bu Eca tadi. Maka berakhir streaming kita di malam hari ini. Kita tidak menyerang siapapun dengan streaming kita, tapi kita sedang mengatakan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Galatia 4 ayat 16, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku menjadi musuhmu? Yohanes 8 ayat 32, jika kamu mengenal kebenaran maka kebenaran itu memerdekakan kita. Jadi disclaimer-nya adalah kita tidak sedang menyerang pribadi atau institusi, tapi kita sementara menyatakan kehendak dan suara Allah di dalam diskusi gereja Provinsi Roy. Sampai baku dapat di lain kesempatan lagi dengan Beta Roy Pelut di negara Bali, dan Beta punya kakak laki-laki yang ada di Ambon. Beta Reza Cernamol di Kampung Kersen. Tuhan Yesus memberkati, saudara Amato. Tuhan Yesus memberkati, Amato. Tuhan Yesus memberkati semua, Blabe. Ya.